Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Sofia, aku tidak menyangka akan berpapasan dengannya lagi. Wanita yang pernah bergelar istriku tersebut tampil sederhana dengan daster oversize. Hai Sophia, apa kabarmu? Sapaku. Tak enak bila aku tak menyapanya. Dalam kondisi penampilannya, tak jauh berbeda dari yang ku kenal dulu. Hanya mungkin bagiku sedikit lebih buruk, dan tubuhnya terlihat lebih berisi dari yang biasa kulihat. Mungkinkah ia harus bekerja keras setelah bercerai denganku? Alhamdulillah, kabar baik, jawabnya singkat. Mau kemana? Tak dinyana, aku bertanya lagi. Sophia tak melayangkan senyum sedikit pun, seperti orang asing. Ah iya, bukankah kami sudah bercerai? Itu artinya kami memang orang lain kan? Aduh, 6 bulan bercerai aku bahkan hampir lupa kalau kami memang tak punya hubungan apapun lagi. Kerja, maaf, Raihan, aku tak punya waktu. Aku harus segera pergi. Ia membungkukkan punggungnya sedikit, lalu pergi meninggalkanku. Raihan. Dia memanggilku Raihan. Terdengar aneh, sebab dulu dia kerap memanggilku Bang Raihan. Tak sengaja kedua bola mataku mengekor dari balik punggungnya, menatapnya hingga menghilang di penghujung jalan. Fiuh, aku menghela nafas. Sophia, sesungguhnya aku masih menyayanginya. Andai saja dulu kau tak meminta talak, tentu kita tak perlu bercerai. Dan tentunya kau tak perlu bersusah payah menghidupi dirimu. Lihat sekarang, hidupmu jadi mengenaskan. Sejenak otak ini mengingat memori sebelum perceraian itu terjadi. Flashback. Rum, tinggal di mana sekarang? Tanyaku. Arumi tidak segera menjawab, raut wajahnya sendu. Namun kecantikannya tak pudar karena kesenduan itu. 2 tahun berlalu, aku melihat tak banyak yang berubah pada Arumi. Hanya sikap diamnya lah yang membuat situasi agak canggung. Aku di luar pulau, Han. Pulang ke sini hanya untuk menjenguk ibu. Jawabnya. Berapa lama di sini? Entah, rasanya aku berharap dia bisa tinggal lebih lama. Belum tahu pasti, jawabnya penuh dengan teka-teki. Jujur, aku merindukannya. 2 tahun berlalu aku menahan kerinduan itu. Terakhir kali Arumi menemuiku, tepat di hari pernikahanku dan Sophia. Itu pun hanya untuk mengucapkan selamat tinggal. Selama bertahun-tahun rasa cintaku terhadap Arumi tak bisa luntur. Aku masih mencintainya seperti dulu, bahkan lebih. Hanya saja ibu malah memaksaku untuk menikahi Sophia. Apa kau sudah menikah? Pertanyaan konyol itu keluar juga. Belum? Kenapa belum? Tanyaku. Arumi menatapku sejenak, ekspresinya sulit untuk dijelaskan. Oh, maaf, pertanyaanku terlalu jauh, lupakan saja, ucapku buru-buru. Tidak mengapa, Han, aku belum menikah karena belum bisa mencintai yang lain. Jantungku berdegup cepat. Siapa yang dia maksud? Lelaki mana yang masih ada di hatinya? Apa itu aku? Tuhan pasti akan menyiapkan jodoh terbaik untuk kita, Ran. Saat itu pasti akan tiba, ucapku. Ya, kau sudah mendapatkan jodoh terbaik itu. Tapi tidak demikian halnya denganku. Aku masih menanggung luka sepanjang 2 tahun ini, ucapnya lirih. Maafkan aku, Rum. Aku tak perlu minta maaf. Yang lalu biarlah berlalu. Oh ya, apa kabar Sophia? Aku terkejut ketika dia menyebut nama istriku. Sophia? Dia baik-baik saja. Sudah punya anak berapa? Pasti anaknya tampan seperti bapaknya. Arumi tersenyum. Pertanyaannya membuatku bungkam, sebab sampai saat ini Sophia belum mengandung. Belum, Rum. Tuhan belum mempercayai kami untuk memiliki anak. Oh, selama ini aku mencari kabarmu tapi kau menghilang. Kemana saja? Tanyaku. Merantau, Han. Aku tak sanggup menetap di kota ini. Kenapa? Terlalu banyak kenangan di sini. Kau masih mencintaiku, Rum? Tanyaku lagi. Arum kembali menatap, terlihat sembab. Kau tahu jawabannya. Jawabnya pendek. Sudah kuduga. Rum? Ya? Setelah ini masih bisakah aku menemuimu lagi? Ucapku berharap. Arum terdiam agak lama. Aku juga masih mencintaimu, Rum, ungkapku. Kedua bola mata Arumi meneteskan bulir bening. Sepertinya kata cinta itu tak ada gunanya lagi, Han. Kalau kau mencintaiku, tentu kau tak akan menikahi Sophia.
Aku merasa tersiksa di sini. Maafkan aku. Aku menikahi Sophia untuk menaati ibu Rum, bukan untuk perasaanku. Aku tak pernah mencintainya. Aku tidak pernah mencintai wanita lain selain dirimu. Aku tahu bila kejujuran ini hanya akan menambah kusut masalah hidup. Tapi kejujuran ini di atas segala-galanya. Rum, aku ingin kita kembali seperti dulu. Apa? Aku tahu kita saling mencintai. Kita kembalikan semuanya seperti dulu, Rum. Maksudmu? Aku akan menikahimu. Menikah? Arum menatapku. Ya, menikah. Aku menegaskan. Arumi menangis. Aku tahu apa yang kau rasakan, pun sebaliknya. Bukankah kita tidak pernah memutuskan hubungan? Kita hanya sempat terhalang waktu dan tentu saja keberadaan Sophia. Tidak ada salahnya jika kita memperbaiki semuanya. Kulihat pandangan Arumi menuju kejauhan. Bagaimana dengan Sophia? Sophia, aku akan bicara dengannya. Sementara itu, setelah pertemuanku dengan Arumi, Bang, makan yuk, ajak Sophia. Terima kasih Sophia, abang belum lapar. Aku menolak halus. Makanlah dulu, sambungku tanpa menoleh. Di lubuk hatiku masih terbayang sosok Arumi. Seketika ada rasa bersalah terhadap Sophia. Tapi soal hati, dengan apa aku bisa mengatasinya? Kuakui Sophia adalah wanita yang baik. Aku mengakuinya. Tapi sebaik apapun dia, tidak bisa melunturkan cintaku pada Arumi. 2 tahun berpisah, cintaku dan Arumi tak berubah. Apa aku harus menyiksa Arumi lebih lama? Tekadku sudah bulat. Abang terlihat murung, sepertinya ada yang sedang abang pikirkan. Sophia, dia sudah selesai makan rupanya. Pertanyaan Sophia membuatku kaget. Apa raut wajahku benar-benar berbeda? Ah, tidak Sophia, tidak apa-apa. Syukurlah, semoga Tuhan menjauhkan kita dari musibah. Amin. Hana Sophia, dia wanita yang kunikahi 2 tahun yang lalu. Dia wanita yang baik, bertutur kata halus, sopan, dan juga menghargai aku sebagai suaminya. Aku tak menemukan celah kesalahan yang berarti pada dirinya. Satu-satunya kekurangan pada diri Sophia adalah karena belum bisa memberiku seorang anak. Aku menghela napas berat. Sof, sebenarnya abang mau bicara. Sophia mendekat. Aku di sini bang, bicaralah. Ia duduk. Sekelebat rasa bersalah kembali menggaungi hatiku. Sof, abang tahu kamu istri yang baik. Kamu sama abang tidak ada kurangnya sedikit pun. Maksudnya? Ya Tuhan, Sophia maafkan, aku harus mengatakan ini. Urai kedua tangannya, menggenggamnya. Maafkan abang Sophia. Maaf kenapa bang? Abang mau pamit untuk menikahi Arumi. Apa? Mata istriku membulat, menatapku selama beberapa saat. Perlahan tangannya lunglai, namun genggaman tanganku tetap menahan jari jemari itu. Abang bercanda? Aku menggeleng. Lalu apa salahku mas? Kulihat ia terisak. Kamu tidak salah apa-apa, ini salahku. Tanpa aku jelaskan, kau sudah tahu siapa Arum. Sophia memalingkan muka, tapi aku tahu ia sedang menangis. Aku mendengar isak tangisnya. Abang akan tetap menyayangimu, Sophia. Rum, apa yang kau inginkan untuk mahar dariku? Ucapku. Apa saja yang kau ikhlaskan untuk diberikan padaku? Jawabnya terlalu sederhana. Tidakkah ia minta untuk dibelikan emas 24 karat, atau rumah, atau mobil? Arumi, dia memang sederhana. Tapi untuk menghargai cintanya padaku, aku akan menyiapkan sebuah hadiah spesial untuknya. Sebuah rumah di kawasan Western Village, Surabaya akan kusuguhkan untuknya. Rumah tersebut adalah rumah impian yang pernah kami cita-citakan semasa masih bersama dulu. Dulu hubungan kami memang telah sejauh itu. Kami telah merencanakan banyak hal, merencanakan masa depan, tempat tinggal, dan berapa harus punya anak. Namun sayangnya, semua planning itu porak-poranda karena ibu malah menjodohkan aku pada Sophia, wanita yang tidak pernah aku cintai. Ibuku sudah tiada Rum, ujarku. Ya, aku tahu. Tahu, aku menoleh. Apa yang tidak ku ketahui tentangmu? Aku tersenyum. Senyuman Arumi membuat teduh aku yang melihatnya. Kau sudah bicara pada Sophia? Ya, aku mengangguk. Bagaimana? Maksudku apa yang dia katakan? Dia tidak keberatan. Semudah itu jawabannya?
Aku mengangguk. Arumi terlihat berpikir, kenapa memangnya? Apa Sophia tak mencintaimu? Aku terkejut. Apa mungkin Sophia tak mencintaiku? Mana mungkin? Sebab kalau tidak, mengapa dulu dia menerima lamaran ibu? Tapi terlepas dari dia mencintaiku atau tidak, maka tidak ada bedanya. Aku akan tetap menikahi Arumi. Andai pun ternyata dia memang tak mencintaiku. Justru itu bagus, artinya dia tak akan terlalu kecewa. Assalamualaikum, ucapku. Waalaikumsalam, Sophia menjawab salamku. Wajahnya lesu, pucat, dan matanya agak sembab. Sophia, ada apa? Tanyaku. Mandilah dahulu, ini sudah larut, imbuhnya. Maafkan abang ya, lupa kasih kabar kalau akan pulang terlambat, ucapku. Tidak apa-apa, jawabnya. Aku memperhatikan sikap Sophia, mengapa dia tak banyak bicara. Biasanya jangankan pulang selarut ini. Telat setengah jam saja ia sudah sibuk menelpon dan bertanya. Sekarang wanitaku tersebut berubah pendiam, tak banyak bicara. Aku beranjak membersihkan badan, tak lupa setelahnya aku mengirimkan pesan sebelum tidur untuk Arumiku. Di atas meja makan, makanan masih tertata seperti pagi tadi, seperti tidak ada yang berkurang sedikit pun. Apa Sophia tak makan? Bergegas ku hampiri wanita itu, rupanya Sophia telah meringkuk di bawah selimut. Sayang, apa kamu belum makan? Sophia menggeleng. Abang makanlah dulu. Aku diam, ada rasa tak enak padanya. Apa dia marah karena pembahasan semalam? Sof, abang minta maaf kalau sekiranya ada kata-kata yang membuatmu sedih. Sophia bangun, duduk di sebelahku. Aku meraba keningnya, panas. Seketika aku langsung khawatir. Kamu sakit? Kita harus ke dokter. Sudah bang, tadi sore aku sudah ke dokter. Apa? Sudah ke dokter? Ia mengangguk. Sama siapa? Kenapa tidak kabari abang? Sama Bu Fatma. Bu Fatma yang dimaksud adalah tetangga sebelah. Ya Tuhan, mengapa tak menelponku saja Sophia? Terus apa kata dokter? Tipes. Tipes penyakit itu memang langganan istriku. Andai saja tadi aku tak bersama Arumi, tentu saja akulah yang membawa Sophia ke dokter. Sayang, bagaimana? Apa sudah baikan? Aku menyentuh dahinya. Tidak sepanas semalam. Aku lega. Ya, suara dering ponsel. Harumi, aku izin ke Sophia untuk mengangkat telepon sejenak. Sophia mempersilahkan. Han, bagaimana rencana kemarin? Tanya Arum. Aku ingat betul hari ini aku dan Arumi akan mencari gaun pengantin yang nanti akan ia pakai di hari akad suci kami. Tentu Rum, tunggu di sana, aku akan ke sana segera. Aku bergegas menemui Sophia. Sof, abang berangkat dulu ya, kamu tidak apa-apa kan? Silahkan bang, aku akan baik-baik saja. Terima kasih Sophia, aku mengecup keningnya. Hari pernikahan itu tiba. Arumi dengan balutan kebaya putih duduk dengan begitu anggun. Dia cantik sekali. Pernikahan ini cukup sederhana, tak banyak tamu undangan. Di sisi lain, Sophia duduk dengan kebaya biru safir, terkesan sederhana dengan make up yang juga seadanya. Pun begitu Sophia tetap terlihat manis, wajahnya tampak tirus, mungkin karena efek make upnya. Beberapa pasang mata menatap Sophia. Aku menyadari itu, Sophia tak banyak bicara. Aku tahu, Sophia mungkin kecewa. Aku bukannya tak peduli, aku menyayanginya, hanya saja untuk mencintainya aku tak bisa. Acara pernikahan telah usai. Aku menghadapi babak baru dalam hidupku. Aku tahu betul bagaimana posisiku sekarang. Demi menjaga perasaan Sophia, aku tak akan membawa Arumi untuk tinggal seatap dengannya. Menggandeng Arumi di hadapan Sophia tentu berat kulakukan, tapi untuk menghargai Arumi, aku harus melakukannya. Sophia diam. Ia menatap langit-langit. Mungkinkah hatinya terluka? Tapi sedikit pun tak kulihat air matanya menetes. Sophia, aku pamit padamu untuk membawa Arumi ke tempat tinggal yang baru. Aku di sana tidak akan lama. Berapa lama aku tinggal bersama Arumi, selama itu juga aku akan tinggal denganmu. Ucapku. Mengandung beribu luka aku tahu. Sebelumnya maafkan aku Sophia. Aku minta maaf. Arumi berkata, aku tidak bermaksud merebut Rehan darimu. Arumi menundukkan kepala. Mungkin ia benar-benar merasa bersalah. Tidak Arum. Kau tidak bersalah, aku tahu kalian telah menjalin hubungan serius sejak sebelum aku dan Raihan menikah. Dan aku tahu kalian saling mencintai. Arumi semakin menundukkan kepalanya. Dua wanita ini sama baik hatinya. Sejujurnya akulah yang merasa berdosa di sini. Alangkah berdosanya aku yang menyakiti dua wanita baik ini. Aku izin meninggalkan rumah Sophia.
Jaga diri dan kesehatanmu. Seperti yang aku janjikan, seminggu ke depan aku akan kembali. Aku berucap bersamaan dengan mendaratnya sebuah kecupan di keningnya. Tapi sebelumnya aku ingin bicara sebentar pada Sophia, setelah Arumi. Arumi menghampiri Sophia, hanya ada mereka berdua di sana. Sophia melayangkan senyum berusaha tegar, matanya berkaca-kaca. Sophia, apa kau baik-baik saja? Arumi menyapa, nadanya jelas tidak ramah. Justru pertanyaan itu bernada menertawakan keadaan yang tengah terjadi pada Sophia. Bisa dikatakan begitu. Phew, Arumi duduk tepat di hadapan Sophia. Sebelumnya aku minta maaf atas pernikahan ini, tapi aku menikahi suamimu bukan karena aku merebutnya, tapi karena kami memang saling mencintai. Aku yakin kau sudah tahu soal hubungan kami, bahkan sebelum kalian menikah, ujar Arumi. Kau tahu, dulu aku sangat menyesal telah membiarkanmu merebut raihan dariku, ucap Arumi, dengan nada tak bersahabat. Tapi sekarang, aku sudah mendapatkan apa yang kuinginkan. Arumi tersenyum sambil menunjuk ke arah cincin pernikahan yang tersemat pada jari manisnya. Dan aku tidak akan membiarkanmu merebutnya lagi, sambungnya kembali. Sophia berusaha tenang. Arumi, apa maksudmu sebenarnya? Menjauhlah dari Raihan. Dia menikahimu hanya karena perjodohan saja, sedangkan hatinya tetap milikku. Kau lihat sekarang, setelah ibunya meninggal, dia kembali padaku sebagaimana yang diinginkannya sejak dulu. Kau harus ikhlas mengembalikannya padaku. Dia milikku. Sophia menggelengkan kepala. Arumi, ini tidak adil. Jelas kalian menikah ketika statusnya suamiku. Kau yang merebutnya, tapi kau pula yang memusuhiku. Tidak adil. Kau yang merebutnya dariku dulunya, bentak Arumi. Ia semakin marah hingga tanpa sadar menggoreskan kukunya ke pipi Sophia. Sophia terkejut, pipinya memerah karena goresan kuku Arumi. Baiklah, jika itu maumu, dalam waktu dekat aku akan meninggalkan Raihan untukmu. Arumi terkejut dengan jawaban Sophia. Ia tak menyangka Sophia akan semudah itu menyerah. Kau bisa melukaiku sekarang, Rumi, tapi di lain waktu kau akan merasakan hal yang sama, lirih Sophia. Arumi tersenyum haru tatkala kuperlihatkan padanya sebuah rumah yang kupersembahkan sebagai hadiah pernikahan. Kuajak Arumi mengelilingi seantero kediaman baru tersebut. Sayang, apa kamu tahu apa yang ada di dalam sana? Aku menunjukkan padanya sebuah kamar cukup besar. Tidak, apa kira-kira? Oke, aku akan memberitahumu, ucapnya. Kubuka pintu tersebut perlahan, kubimbing dia untuk memasuki ruangan. Dan, tada! Ya Tuhan, Raihan, ini bagus sekali. Terima kasih. Lagi-lagi Arumi memeluk erat. Ruangan ini sengaja kupersiapkan dengan sedemikian rupa. Sengaja aku memilih desain kamar yang klasik dan glamor, dengan memadukan warna gold, silver, dan putih. Kelopak mawar merah bertebaran di tempat tidur berbalut spray putih, meja nakas, dan bahkan di lantai kamar, serta sentuhan lilin aroma vanila membuat suasana terasa lebih rileks. Suasana warna lampu warm white menambah suasana di dalam kamar terasa lebih sensual dan hangat. Aku tahu desain dekor kamar pengantin seperti ini tidak akan bisa kudapatkan di rumahku, sebab aku tak menampik banyak yang terlihat kurang berkenan dengan kehadiran Arumi di tengah-tengah pernikahanku dan Sophia. Oleh karena itu, aku menyediakan kamar spesial ini di sini. Kenapa harus menikahi Arumi, Han? Sophia, wanita yang baik, apalagi yang kau cari? Apa hanya karena kalian belum dikaruniai anak? Jika itu masalahnya, ini hanya soal waktu, Han, kecam Kak Alicia kala itu. Dia adalah kakakku satu-satunya. Maaf kak, dari dulu kakak tahu kalau aku tidak mencintai Sophia. Kalau seandainya kakak bisa menunjukkan cara agar bisa membuatku mencintai Sophia, tentu aku akan melakukannya, lalu tidak menikahi Arumi. Tapi masalahnya itu tidak bisa dilakukan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, sebab aku hanya mencintai Arumi. Jawabku tegas. Kau selalu beralasan tidak mencintai Sophia. Alasan itu selalu kau gunakan untuk memaklumi menikahi Arum. Apakah pernah terpikir olehmu apakah Sophia juga mencintaimu atau tidak? Seandainya dia juga tidak mencintaimu, pernahkah kamu mendengarkannya berkata sebagaimana yang kau katakan? Mungkin saja dia juga memiliki seseorang di masa lalunya, tapi pernahkah ia membicarakannya sebagaimana kau? Untuk sesaat aku terpaku. Apa mungkin Sophia masih menyimpan cinta untuk seseorang di masa lalunya? Oh ya Tuhan, kurasa itu tidak benar. Selama pernikahan kami, Sophia tidak pernah membahas masa lalu. Tidak, Kak.
Tidak usah bahas itu lagi, tidak penting. Aku tetap tidak bisa membatalkan pernikahanku dan Arumi. Aku tidak bisa mengecewakannya untuk kedua kali. Bagaimana dengan Sophia? Apa kau pikir tidak mengecewakannya? Sudahlah, keputusanku sudah bulat. Sayang sekali, mengapa dulu kau tidak menolak ketika ibu memintamu untuk menikahi Sophia? Kau tahu, dengan begini artinya kau telah menyakiti Sophia. Kalau kau memang benar-benar mencintai Arumi, mengapa tidak kau perjuangkan sedari dulu, sebelum kau memutuskan untuk menikahi Sophia? Aku tahu Kak Alicia marah dan menganggapku jahat dalam hal ini. Tapi, jika aku terus-menerus bersama Sophia tanpa cinta, bukankah itu artinya aku jahat terhadap diri sendiri? Aku tidak membantah perintah ibu, sebab aku menghormatinya, dan sekarang ibu telah tiada. Rasanya aku tidak perlu mempertimbangkan hal itu lagi. Kau benar-benar tidak memikirkan perasaan Sophia. Kak Alicia berkata lirih, apalagi yang harus aku pikirkan tentang Sophia? Sophia sendiri tidak mempermasalahkan bila aku menikahi Arumi. Aku rasa tidak akan ada masalah, semuanya akan baik-baik saja. Lagi pula aku menikahi Arumi dengan tetap bersama Sophia. Aku tidak menceraikannya dan uangku juga cukup untuk menghidupi Arumi, sekaligus Sophia. Ucapanku membuat Kak Alicia tidak mampu berkata-kata lagi. Dengan demikian, bagaimanapun Kak Alicia harus menyetujui pernikahan ini. Dan disinilah aku sekarang bersama seorang perempuan yang telah menghuni relung hatiku sejak lama. Kukira kehadiran Sophia telah membuatmu lupa padaku dalam kurun waktu 2 tahun ini, ucap Arum. Aku tertawa kecil. Mana mungkin aku bisa lupa? Bahkan aku masih mengingat segala tentangmu. Apa kau masih ingat ketika dulu kita kerap melewati senja bersama-sama Danau Jenewa? Rasanya aku ingin mengulang kenangan di sana. Tentu aku tak bisa melupakan Danau Jenewa atau Lake Leman dalam bahasa Prancis, tempat di mana sejumlah momen romantis kami terjadi. Kami pernah merajut janji di sana, saling mengasihi, saling berbagi cerita. Aku beruntung memiliki pria sepertimu, Han. Satu-satunya pria di mana aku menemukan ketulusan. Aku juga beruntung memiliki wanita yang lebih memilih setia padaku. Padahal jika kau mau, tentu mudah bagimu untuk menjalin hubungan dengan pria lain, tanggapku. Mana bisa aku menukar posisimu dengan orang lain? Hatiku luluh, kami sungguh memiliki kadar perasaan yang sama. Rum, beberapa waktu ke depan mungkin aku akan membawamu kembali ke Jenewa. Kita honeymoon di sana. Uang dari mana, Han? Kamu baru saja membeli rumah untukku dan mengeluarkan biaya untuk pernikahan kita tentunya. Apa lebih baik untuk sementara kita berhemat, ucapnya. Aku menghela nafas panjang. Beruntungnya sebelum menikahi Arumi, aku memiliki tabungan yang bisa dianggap lumayan. Seolah semuanya telah dipersiapkan oleh Tuhan. Uang bisa dicari. Aku akan bekerja lebih keras lagi untukmu, Rumi. Janjiku. Terima kasih, Han. Aku menggenggam jari jemarinya. Kamar ini bagus sekali. Sangat mengena dengan seleraku. Kau pasti mengeluarkan modal yang tidak sedikit untuk dekorasinya. Ia memuji. Kau tahu, Rumi, bahkan kamar pengantin ini lebih megah dibanding kamar pengantin bersama Sophia dulu. Oh ya, dekor kamar itu dulu ibu yang mengatur. Sedangkan kamar ini didesain atas kemauanku dan menyesuaikan dengan seleramu, jelasku. Oh ya, aku lupa mengapa harus menyebut nama Sophia. Dasar, Rum. Aku mencintaimu. Aku memeluknya. Tak terkira bahagianya aku sekarang. Han, aku lelah sekali. Mungkin kita harus membersihkan badan lalu beristirahat. Aku lagi-lagi tertawa mendengarnya. Apa? Beristirahat? Oh sayang, aktivitas baru menanti kita. Kau ingat ini malam pertama kita. Aku tentu tak ingin melewatkannya. Aku menatapnya nakal. Arumi tersipu. Bagaimana dengan menu makan malam? Sayang, aku sudah memesan makanan untuk kita. Dalam seminggu ini kau tak perlu bersusah payah memasak dan mengurus rumah. Aku khawatir kau bisa kelelahan sekarang. Kau boleh membersihkan tubuhmu. Lalu bersama kita nikmati malam ini. Bagaimana menurutmu? Itu bagus, tanggapnya. Inilah cinta yang sesungguhnya. Jika lelaki sudah mencintai seorang wanita, maka ia akan berusaha sebisa mungkin untuk membahagiakan wanita tersebut. Terhadap Arumi aku akan bertindak demikian juga. Aku ingin membahagiakannya sekuat yang aku bisa. Untuk seseorang yang aku cintai, apa sih yang tidak bisa kuusahakan? Di rumah ini tempat di mana aku akan menghabiskan waktu bersama Arumi selama 7 hari ke depan. Love you.
Andai kau tahu, Rum, seberapa besar kebahagiaanku sekarang, ucapku. Sepertinya kurang lebih sama seperti kebahagiaan yang kurasakan. Mungkin, tandasnya. Ku tatap kedua netra itu dalam-dalam. Dulu aku pernah bermimpi untuk merajut hari bersamanya. Apakah Sophia tahu kau membelikan rumah buatku? Ya, jawabku berbohong. Terus, seperti biasa, dia tidak mempermasalahkan. Sudahlah, tak usah bahas Sophia jika kita tengah berdua. Aku tak suka membahas yang lain, cukup bahas tentang kita saja. Oke, aku meletakkan jari pada dagunya. Sophia, dia sendirian di sana, kira-kira apa yang sedang dia lakukan? Perlahan ingatanku beralih padanya. Wajahnya, matanya, hidungnya dan sikapnya. Bayang-bayang itu menari-nari di penghujung pandangan. Sebenarnya istriku tersebut tidak buruk. Kulirik handphone, aku kecewa sebab tak ada satu pesan pun dari Sophia. Apa aku rindu? Tidak, ini bukan rindu. 7 hari berlalu, itu artinya waktu bersama Arumi akan segera berakhir. Waktunya aku harus menggilir hari pada Sophia. Sekali lagi kulirik layar ponsel, benar-benar tak ada pesan darinya. Hatiku sedikit bertanya-tanya, apa dia sudah melupakanku? Dengan tergesa-gesa aku menemui Arum. Sayang, ya, aku akan menemui Sophia. Kau tidak apa-apa? Menemui Sophia, ulangnya. Seperti yang kujanjikan padanya. Baiklah, tidak apa. Pungkasnya, aku menghela napas panjang. Dari raut wajahnya aku bisa membaca apa yang tengah ia pikirkan. Sayang, akan kuberitahu kau sesuatu. Apa? Kau tahu, meskipun aku sedang bersama Sophia, tapi seseorang yang ada di hatiku tetap dirimu. Kubisikkan kata-kata itu di telinganya. Arumi tersenyum tipis. Jangan bilang kalau kau diam-diam merindukan wanita itu. Aku menggeleng cepat. Jangan katakan itu lagi, sebab kalau aku merindukannya, aku tak mungkin ada bersamamu di sini. Kalau aku mencintainya, tentu aku tak akan menikahimu setelah menikahinya. Kau tahu apa artinya? Wanitaku hanya kau, Arumi Mulansari. Kau harus paham itu. Aku menegaskan. Bagaimana? Aku berusaha untuk meyakinkannya. Tapi kau sudah bersamanya selama 2 tahun. 7 tahun bersamamu bahkan jauh lebih berharga dibanding 2 tahun bersamanya, Rumi, ungkapku. Tolong jangan ragukan lagi cintaku. Jangan cemburu pada Sophia. Dia bahkan tak pernah ada list rencana masa depanku. Aku mohon. Bagaimana aku tak cemburu jika pria yang mengaku mencintaiku justru tidur bersama wanita lain. Aku tahu aku egois di sini, tapi mohon mengertilah perasaanku, Han. Aku tak ingin kehilanganmu lagi. Baiklah, aku akan coba menghubungi Sophia. Apa yang akan kau katakan? Aku ingin mengatakan kalau aku akan menemuinya besok. Bicara di sini saja. Dia mau aku bicara pada Sophia di hadapannya. Tentu maksudnya begitu. Baiklah. Halo? Assalamualaikum. Suara Sophia menggema pada indera pendengarannya, menimbulkan detak yang tak bisa kujelaskan. Waalaikumsalam Sophia. Maaf, bisa aku bicara sekarang? Tentu saja, aku sendiri di sini. Bicaralah. Sebelumnya maafkan Abang, Sophia. Abang belum bisa pulang hari ini. Ada sesuatu pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Apa kamu keberatan kalau Abang menemuimu besok? Aku was-was menanti tanggapannya. Tentu saja tidak apa-apa, jawabnya. Tidak tersirat adanya emosi di sana. Mungkin Sophia menyembunyikan kekecewaannya. Abang tahu, ini tidak seperti janji yang kau dengar. Tapi Sof, mohon jangan marah sama Abang. Ya, aku bisa memaklumi. Abang bisa kemari besok atau lusa. Lusa? Dia bilang lusa. Kenapa kebingungan, Han? Kau memikirkannya lagi? Ah, tidak. Kupikir kau tak perlu memohon-mohon padanya. Dia sudah dewasa. Tentu dia sudah mengerti apa yang terjadi dengan kita. Kita baru saja menikah. Setidaknya dia paham kita butuh waktu lebih banyak untuk bersama. Kau benar. Jadilah hari ini aku membatalkan janji untuk menemui Sophia. Dia wanita baik, tak pernah sekalipun ia menoleh kekesalan untukku. Mungkin hanya aku saja yang belum bisa menjadi suami yang baik untuknya. Arumi menyodorkan segelas susu coklat dan sebuah piring dengan salad di atasnya. Makanlah, jangan sampai ingatanmu. Sophia menunda jadwal makanmu, ucapnya. Baiklah, aku menyeruput susu tersebut. Kembali kupikirkan ucapan Arumi. Apa dia tak menyukai Sophia?
Dari ucapannya aku mendengar nada kebencian. Kira-kira apa kesalahan yang Sophia lakukan padanya? Rum, aku menyebut namanya. Bagaimana tanggapanmu mengenai Sophia? Sophia, ya tertawa, tapi itu bukan tawa bahagia. Aku belum terlalu lama mengenalnya, jadi aku tak bisa berpendapat apapun. Dan kenapa harus membahas Sophia? Pertanyaan penghujung jawabannya membuatku hampir tersedak. Tidak, aku tidak berniat membahasnya. Aku hanya khawatir jika Sophia pernah menyakitimu. Ya, Sophia memang pernah menyakitiku. Apa? Di mana? Bagaimana dia menyakitimu, Rum? Tentu aku harus tahu bagaimana cara Sophia memperlakukan Arumi dengan buruk. Han, Sophia menyakitiku sejak ijab kabul kalian dulu. Aku termangu. Sampai sekarang aku masih merasakannya, tapi bukan berarti aku menyarankanmu untuk menceraikannya. Bagaimanapun ia tetap istrimu, dia yang kau nikahi di awal. Aku menelan saliva, kerongkongan ini terasa kering dibuatnya. Antara Arumi dan Sophia, tentu cintaku pada Arumi lah yang menjadi pemenangnya. Namun di balik itu semua aku masih menyimpan satu prasangka baik. Mungkin Tuhan menakdirkan ini semua demi kebaikanku juga. Bukankah aku dan Sophia belum memiliki anak? Tidak munafik, aku akan jauh lebih bahagia bila memiliki anak dari Arumi daripada Sophia. Tak usah banyak melamun, Han. Apa gunanya aku di sini bila tak mampu membuat harimu lebih baik? Arumi, apa sedari tadi aku mengabaikannya? Maafkan aku, Arum. Rum, kau tentu jauh membuat hari-hariku lebih berarti. Jadi jangan bicara seperti itu lagi. Aku menyimpan cita-cita besar untuk kita berdua. Apa itu? Aku ingin memiliki anak darimu. Kau tahu, Sophia bahkan tak bisa mengandung anakku. Kau, satu-satunya harapanku, Rum. Arum memelukku. Kita akan meniti hari demi hari bersama anak-anak kita. Bagaimana jika ternyata nanti Sophia juga melahirkan anak untukmu? Jangan khawatir, itu tak akan terjadi. Kenapa? Karena Sophia, ia tak bisa mengandung. Jawabku. Sehari pun telah berlalu. Waktu terasa berjalan begitu cepat. Rum, aku akan pulang ke rumah Sophia. Ya, tak apa, tapi sesekali datanglah aku kemari. Seperti yang kukatakan sebelumnya, kita belum lama menikah. Tentu aku tak ingin selalu lama berpisah. Seharusnya ia pun tahu bila aku merasakan hal yang sama. Ya, Rum, akan aku usahakan. Sedih rasanya harus meninggalkan Arum di sini. Maaf sayang, seminggu lagi aku akan kembali. Ya, berhati-hatilah di perjalanan. Serasa berat kaki ini melangkah meninggalkan Arumi. Malam ini suasana terasa rintik. Rintik hujan di luar sana menambah hawa dingin menusuk tulang. Kulihat Sophia menghidangkan segelas susu hangat. Rupanya, ia belum melupakan kebiasaanku. Tapi fokusku sekarang bukanlah tentang susu, melainkan tentang Sophia itu sendiri. Sof, kemarilah duduk di sini. Untuk sesaat Sophia menatapku. Maafkan abang. Seharusnya abang menemuimu kemarin, tapi tak apa-apa. Aku memakluminya. Sepertinya itu sesuatu yang tak perlu dibahas. Kau tak marah? Sophia menggeleng. Tentu saja tidak. Demi Tuhan, aku baru menemukan wanita setegar dirinya. Maafkan abang ya, Sof. Mungkin abang selalu bisa menjadi suami yang baik untukmu. Aku menggenggam jarinya. Tidak usahlah abang meminta maaf. Tidak ada yang salah di sini. Semua akan berjalan sebagaimana mestinya. Aku izin ke dapur ya, Bang. Permisi. Ia merundukkan kepala sebelum akhirnya melangkah pergi. Tak ada kata yang berarti yang ia ucapkan sejak aku kembali. Sof, aku menyebut namanya lagi. Ya, kenapa tidak pernah menghubungi abang selama ini? Tanyaku. Sophia berdehem. Untuk apa? Ya Tuhan, ada apa dengan pertanyaan Sophia? Pertanyaan macam apa ini? Apa kau sudah tidak mau tahu akan kabarku, Sophia? Kutatap mata itu dalam. Aku tidak meragukan sosok Arumi. Aku yakin dia pasti akan menjagamu. Bahkan lebih dari yang bisa kulakukan selama ini. Tentu kabarmu akan baik-baik saja di sana. Lalu apalagi hal yang harus aku pertanyakan? Iya, tapi aku tak ingin kita seperti ini. Tidak ingin seperti ini, lalu seperti apa yang abang inginkan? Aku ingin jangan memperlakukan aku seperti ini, Sophia. Bersikap hangatlah pada aku sebagaimana dulu. Aku mohon. Aku bukannya tak bisa untuk bersikap hangat, tapi memang sudah seharusnya seperti ini aku bersikap. Ting, pesan masuk ke ponsel. Siapa yang mengirimku pesan di suasana seperti ini? Baiklah, biar ku abaikan saja. Kali ini dering ponsel terdengar. Luar biasa, aku kesal.
Aku terpaksa menarik ponsel dari saku kiri, melihat siapa gerangan seseorang yang telah menghubungiku. Seketika, kekesalanku mereda tatkala kulihat nama yang terpampang di sana. Arumi. Maaf Sophia, bisa aku angkat telepon barang sejenak? Silahkan. Halo Rumi, ada apa sayang? Ucapku pelan. Tidak bolehkah aku menghubungimu, Han? Apa kau sedang memeluk Sophia? Sehingga teleponku mengganggu momen kalian. Ya Rab, sulit rasanya menghadapi dua wanita ini. Tapi menghadapi Rumi terasa jauh lebih sulit. Seharusnya ia tahu bila sekarang adalah waktuku bersama Sophia. Tapi karena aku mencintainya, biarlah kesalahannya kuanggap tak ada. Arumi sayang, sama sekali aku tak memeluk Sophia. Sudah kukatakan aku mencintaimu. Untuk Sophia aku bahkan belum menyentuhnya, percayalah. Belum menyentuhnya, itu artinya kau akan melakukannya kan? Ya Tuhan, Arumi. Sophia adalah istriku. Apa aku salah bila menyentuh istriku? Aku merasa Arumi mulai bersikap berlebihan. Sayang, aku di sini hanya mengemban tugasku sebagai seorang suami. Jangan terlalu mencemburui Sophia. Sudah kubilang, cintaku hanya untukmu seorang. Percayalah. Samar ku dengar suara Arumi terisak. Rupanya ia menangis di sana. Istriku yang cengeng. Jangan menangis, Rum. Besok sepulang kerja aku akan menyambangimu. Tolong jangan seperti ini. Aku tak enak pada Sophia. Ya Han, aku tahu. Kau memang memikirkan perasaan Sophia. Maafkan jika aku mengganggu. Panggilan tersebut berhenti. Aku mengacak-acak rambut. Tidak menyangka bila hidupku akan serumit ini. Bang Rehan, dek, aku menoleh. Sophia berdiri tepat di belakangku. Jangan-jangan dia mendengar percakapanku dan Arumi barusan. Kau menguping? Sophia tak menjawab. Bahkan seperti mengabaikan pertanyaanku. Bang, bisa mendengarku sebentar? Aku mau bicara. Bang Rehan, ya. Sekarang abang telah menikahi wanita yang abang impikan sejak dulu. Ku yakin Arumi bisa memperlakukan abang Rehan dengan cara yang jauh lebih baik dariku. Aku terdiam. Dan aku tahu keberadaanku di antara kalian akan menjadi penghalang. Dan mungkin akan mengotori hubungan kalian nantinya. Jangan bilang begitu Sophia. Aku tahu. Aku bersalah tapi aku tak pernah menganggapmu demikian. Bang, tidak ada yang bisa diharapkan dariku. Aku tak bisa melahirkan keturunan untukmu. Aku juga tak bisa membuatmu mencintaiku. Bila kalian berdua bisa bahagia, lalu apa gunanya aku di antara kalian? Mohon, ceraikan saja aku bang. Bahagialah bersama Arumi. Aku menghargai cinta kalian. Abang tak bisa menceraikanmu, Sophia. Tolong, jangan mengharapkanku untuk melakukan satu hal itu. Aku menunduk di hadapannya. Lalu apa? Apa gunanya aku di sini? Menghalangi harimu bersama Arumi bukan? Andai kita bercerai, tentu abang tak perlu membuang waktu bersamaku. Kasihanilah Arumi, dia kehilangan 7 hari di sini. Lagi-lagi kedua rahangku tertutup rapat, menunda setiap kata yang akan terucap. Keluh, lidah ini keluh. Ku tatap kedua mata Sophia sejenak, tak ada air mata di sana. Hanya ada rona mendung pada kedua pipinya. Abang tak bisa menjalani hari tanpamu Sophia, tolong kasihanilah. Mohon jangan sebut kata cerai itu lagi. Sebab dada ini sesak, tak menyangka bila Sophia akan berkata seperti ini. Abang ingin kau tetap di sini, Sof, sebagai istriku. Sebenarnya bukan aku yang abang inginkan, namun abang hanya ingin aku tetap ada. Iya kan, kata-katanya mengujam jantung. Percayalah bang, setelah aku tak ada, hidupmu mungkin akan jauh lebih tenang. Setidaknya seperti itulah yang aku harapkan. Apa kau sakit hati atas pernikahanku dan Arum, Sophia? Sophia tersenyum. Maafkan aku, Sof. Jujur aku tidak pernah bermaksud untuk menyakiti hatimu. Ini hanya awal, kita hanya belum terbiasa dengan situasi sekarang. Seiring waktu kita akan menyesuaikan diri. Mohon bertahanlah sejenak, Sophia. Sophia diam. Dalam diam aku berdoa. Seperti yang sering kukatakan. Aku akan berlaku adil padamu maupun Arumi. Sophia bangkit. Maaf Bang Rehan, aku mohon jangan membuatku menabur benih dosa untuk diriku sendiri. Aku tahu berkata kasar pada suami akan membuatku dalam situasi tersebut. Aku tak pernah menghalangi bahagiamu bersama Arumi, karena aku sadar aku tak bisa memberi kebahagiaan itu padamu. Jadi sekarang tolong jangan halangi aku untuk mencari ketenanganku sendiri. Aku tak ingin hubungan kita bertabur perselisihan pada akhirnya. Sebagaimana dulu kita memulai dengan cara yang baik, demikian juga aku ingin mengakhirinya dengan cara yang baik pula.
Aku tertegun. Selama aku menikahinya, baru kali ini ku dengar ia bicara setegas ini. Binar matanya tak lagi seteduh dulu. Kau benar-benar ingin kita mengakhiri pernikahan? Yah, yakin tak akan ada penyesalan. Yakin, keputusanmu sudah bulat? Iya, Mas. Baiklah, kalau begitu, malam ini aku menjatuhkan talak padamu, Hana Sophia. Mulai sekarang kau bukan istriku lagi. Kata itu terucap, mataku sembab. Terpaksa aku melakukannya, sebab inilah yang diinginkan Sophia. Dengan lunglai, aku pulang ke rumah Arumi. Melangkah masuk, ternyata Arum sedang sibuk menelpon seseorang. Oh ya ampun Rehan, kau pulang? Ia buru-buru matikan ponsel lalu menyongsong kepulanganku. Sedang menelpon siapa, Rum? Ibu, aku merindukannya. Ia menyodorkan layar ponsel tersebut, dan benar, melangkah masuk. Kontak itu bertuliskan ibu. Mau pulang menemui ibu? Ia menggeleng. Jika kau ada di sini, separuh rinduku hilang pada siapapun, imbuhnya. Ia memelukku hangat. Sejak dulu ia memang sehangat ini. Sejenak ingatanku akan Sophia terlupakan. Apa kau akan ke rumah Sophia lagi? Ia bertanya. Tidak, aku menggeleng. Benarkah? Apa dia memprotesmu? Tentu tidak. Aneh. Aku sengaja tak menceritakan apapun akan perceraianku dan Sophia. Sebab aku tak ingin kembali. Mengundang sesak di dada. Cukup segala tekanan itu kusimpan di hati. Untuk Arumi, biarlah nanti ia akan mengetahuinya seiring waktu. Rum, sudah subuh, kita sholat yuk. Aku menyentuh punggungnya. Arumi menggeliat, aku lucu melihatnya. Tingkahnya memang terkadang membuatku gemas. Masih malam, biarkan aku tidur sebentar lagi. Aku menggeleng-gelengkan kepala. Arumi sudah pagi begini masih dikiranya malam. Dulu Sophia selalu membangunkanku di waktu sholat. Sekarang malah terbalik. Aku yang terus-terusan mengingatkan Arumi perihal waktu sholat. Aku sadar Arum dan Sophia adalah sosok yang berbeda. Sedikit banyak aku membandingkan keduanya. Sebagai istri, Sophia memang telah begitu sempurna. Menikahi Arum, alasan terbesarku hanya karena mencintainya. Aku menyeduhkan segelas sereal dan menyajikan beberapa potong roti gandum ke atas meja. Untuk siang nanti aku akan menyerahkan pada Arumi. Terserah menu apa yang ia inginkan. Kubebaskan ia check out melalui GrabFood. Han, aku menoleh. Kulihat Arumi berdiri di ambang pintu. Kenapa sayang? Maafkan aku Han, aku kesiangan. Kau jadi menyiapkan semua ini sendiri. Lain kali aku akan bangun lebih pagi, ucapnya. Ucapan seperti itu juga yang telah ia ucapkan di pagi-pagi yang lalu, membuatku hampir hafal dengan kata-kata tersebut. Tidak apa, aku maklum, kau kelelahan. Ia memelukku. Kau baik sekali. Dalam hati aku berkata, ya, aku baik terhadapmu Rum, tapi tidak pada Sophia. Aduh Sophia, mengapa aku harus mengingatnya lagi? Sophia, hati ini menjerit tatkala mengingatnya. Entahlah, rasa bersalahku kian tumbuh. Maafkan aku Sophia, selama 2 tahun ini, aku memperlakukanmu dengan cara yang mungkin tak layak. Mungkinkah selama ini kau merasa diperlakukan tak lebih dari seorang pelayan? Andai demikian, apa yang harus kulakukan agar kau bisa memaafkanku? Aku memeluk Arumi dengan mata yang berembut, namun embun yang jatuh ini sebenarnya meratap karena Sophia. Han, kenapa murung? Dari kemarin kulihat kau selalu lesu. Pertanyaan Arumi mendarat di telinga. Sayangnya pertanyaan itu memerlukan terlalu panjang jawaban untuk dijelaskan. Kuharap Arumi tak terlalu dalam berusaha mengorek kerumitan dalam hidupku. Han, kau pendiam sekarang, ada apa? Kau mungkin membutuhkan seseorang untuk mendengarkan keluh kesahmu, ceritakan padaku. Mungkin nanti aku bisa coba berikan solusi, atau nanti kita bisa coba selesaikan bersama-sama. Aku sedang merindukan ibuku Rum. Andai beliau masih hidup, tentu lambat laun ia akan merestui hubungan kita dan turut bahagia bila anaknya bahagia. Apalagi bila nanti kita bisa mempersembahkan cucu untuk beliau. Arum mempersembahkan senyum manisnya. Kalaupun dulu aku sangat memujanya, tapi sekarang semua terasa hambar. Rangkaian kisah itu menggaung di pucuk kepala, dan disinilah aku sekarang, berdiri mematung setelah menatap Sophia yang sempat berpapasan barusan.
Dia bilang kerja. Kerja di mana dia kira-kira? Di pabrik roti, sebelah sana. Mungkin sebab di seberang sana ada sebuah toko roti yang baru buka. Sepertinya aku harus mencari tahu. Assalamualaikum Bu, maaf, apa ada tenaga kerja di sini yang bernama Sophia? Oh, Mbak Sophia, dia di sini, tunggu sebentar. Tidak sampai 5 menit, wanita yang kucari tiba. Masih tetap seperti yang kulihat tadi, hanya jilbabnya lebih lebar dari biasanya. Tubuhnya jauh lebih berisi, namun meskipun penampilannya demikian, tidak mengurangi rasa rinduku padanya. Ada apa, Rehan? Ia bertanya. Aku hanya ingin memilih-milih roti. Kalau begitu, dia bisa membantumu, ucapnya sambil menunjuk seorang gadis muda. Maaf Sophia, bagaimana kalau kau saja? Baiklah kalau begitu, silahkan tentukan pilihan, lalu kau bisa lekas membayarnya ke meja kasir. Aku tahu betul, bila membayar harus ke kasir, namun caranya berbicara terlalu kaku. Mengapa? Sedikit saja ia tak bisa bersikap hangat. Diam-diam aku memperhatikan sosok wanita mantan istriku tersebut. Sayangnya ia mengambil langkah di belakangku, dan bibirnya tak banyak bicara. Dia memang pendiam. Sudah lama bekerja di sini, aku mencoba berbasa-basi. Sudah, aku menghela napas panjang. Seberapa besar salah yang kuperbuat padanya, hingga membuat sikapnya berubah sedemikian rupa. Bukan jawaban singkat seperti itu yang sebenarnya ingin kudengar. Kenapa kontakmu tak bisa dihubungi lagi? Tanyaku. Kontak itu sudah kuganti. Kalau begitu, boleh aku minta kontak barumu? Sophia berhenti melangkah. Mau tidak mau aku turut berhenti juga. Untuk apa? Tidak ada kepentingan apapun lagi antara kita, Han. Yang ada nantinya akan membuat Arumi salah paham. Ingat, apapun antara kita telah selesai. Maafkan aku, Sophia. Sebenarnya aku ingin membicarakan satu hal. Apa itu? Aku ingin memberikan sebagian dari harta yang didapat selama pernikahan kita dahulu. Kau pergi meninggalkan semuanya, padahal dari dalam rumah itu kau bisa membawa apapun yang kau suka, karena ada sebagian milikmu di dalamnya. Sophia tersenyum simpul. Tidak, Han. Apa yang sudah kau miliki, itu adalah milikmu. Kau yang sudah bersusah payah mencarinya. Aku tidak menyangka ia akan menjawab demikian. Jangan bilang begitu. Kau istriku waktu itu, jadi apa yang menjadi milikku akan menjadi milikmu juga. Sudahlah, itu bukan hal penting. Aku tidak mempermasalahkan apapun soal harta. Soal bagianku, aku sudah mendapatkannya selama bersamamu. Maksudmu? Bagian apa yang pernah kau ambil? Selama bersamamu aku tak pernah kekurangan makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Kau telah memberikan yang terbaik, itulah bagianku yang kumaksud. Hanya itu. Apa lagi? Sophia, mengapa ia seperti tak tertarik pada hartaku? Sebagaimana seperti kebanyakan wanita. Tinggal di mana sekarang? Tanyaku berusaha menghangatkan suasana. Di rumah mendiang ayahku. Oh, Sophia, kalau sekiranya pekerjaan di sini terlalu berat, aku bisa mencarikan pekerjaan yang lebih baik untukmu. Maaf, bukan maksudku untuk menyepelekan pekerjaanmu. Sebenarnya, aku hanya tak ingin melihatmu menderita, itu pun kalau kau berkenan. Ucapku hati-hati, sayangnya pekerjaan ini terlalu nyaman. Dasar Sophia, ia benar-benar terlihat ingin menutup diri dariku. Kau sedikit gemuk kan sekarang? Ucapku jujur. Ya, seperti yang kau lihat. Maaf Han, aku harus segera pergi, Sophia berpamitan. Cahaya senja menyinari perut buncit Sophia, ia mengelus perutnya lembut. Sebuah kehidupan baru bersemayam di sana. Bayangan masa lalu kembali menghantuinya. Rehan, mantan suaminya, kini hidup bahagia dengan Arumi, wanita yang dulu menjadi penyebab hancurnya pernikahan mereka. Ia bahkan tak memberitahu apapun kepada Rehan terkait kehamilannya. Biarlah ia tak ingin mengganggu Rehan dan Arumi yang tengah merajut hari-hari baru. Kau tidak memberitahu Rehan, Sof? Tanya Mirna kala itu. Mirna adalah seorang teman yang selama ini selalu ada untuk Sophia. Aku masih kuat untuk sekedar memelihara dan mengurus calon anakku, Mir. Doakan saja semoga aku kuat. Arumi menarik nafas dalam. Ia berusaha sekuat tenaga untuk tegar. Bayi dalam kandungannya adalah satu-satunya alasan ia harus bertahan. Sementara itu, maaf Han, aku ingin ke rumah orang tuaku. 3 hari lagi aku akan kembali. Arumi berpamitan di hadapanku dengan sebuah koper di tangan. Kulihat wajahnya, tak terlihat binar semangat. Ada apa, Rum? Apa ibumu sakit? Maksudku ibu kita.
Arum membenarkan letak rambutnya, mengibaskan sedikit ke belakang, hingga memperlihatkan anak-anak rambut yang menghiasi bagian belakangnya. Tidak Han, tidak ada apa-apa, mungkin beliau hanya rindu saja. Aku tak keberatan bila Arumi ke sana. Tapi masalahnya kenapa tak cerita dulu bila akan pergi ke rumah orang tuanya? Andai dia mengatakan sehari atau 2 hari yang lalu, aku bisa mengatur jadwal. Sekarang? Tanyaku. Iya, sendirian. Hah? Kenapa tak menunggu hari libur saja, jadi aku bisa turut serta? Ibu menelpon pagi ini, memintaku untuk segera datang. Tidak mungkin aku menunda besok. Kalau begitu, biar aku ikut. Tak apa bila kau tak ikut. Biar aku saja dan hari ini kau ada meeting kan? Benar, hari ini ada meeting jam 11 siang nanti. Sebenarnya, ke Bomas, daerah tempat tinggal mertuaku, tidaklah terlalu jauh. Tapi urusan pekerjaan inilah yang kadang membuat langkahku tersendat. Kalau begitu biar nanti saja aku menyusul, sepulang kerja nanti. Tidak usah Han, aku ingin menghabiskan 3 hari ini untuk berdua dengan ibuku. Sepertinya Arumi memang tak menginginkan aku ikut. Baiklah. Han, kau masih di Malang? Pesan dari Andrew membuatku berpikir 2 kali. Apa maksudnya? Aku di rumah Andrew, tidak kemana-mana. Loh, kamu tak turut serta ke Malang? Hanya istrimu saja? Aku kaget. Istriku? Ke Malang? Aku menghubungi Arum, namun sepertinya sinyal telah menghambat panggilan itu. Akhirnya, aku memilih menghubungi ibu mertua. Halo Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini ibu, ada apa Han? Apa Arum ada Bu? Boleh aku bicara? Arum? Ya, apa Arum kemari? Kenapa tak memberi kabar? Bukannya ibu yang memintanya datang? Jelas terasa ada yang janggal di sini. Sejenak tak ada sahutan. Oh, biarkan ibu hubungi Arumi dulu. Ibu mertuaku langsung mematikan telepon. Ketenanganku mulai terusik. Kemana Arumi sebenarnya? Kemana ia pergi? Kenapa ke Malang? Kurasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh Arumi. Soal apa? Aku tak tahu. Wanita itu memang seperti misteri. Sebagai laki-laki yang telah menikahinya, aku merasa Arumi tak jujur di sini. Ponselku berdering. Nama Arumi terbaca. Halo Rum, kamu di mana? Sebelumnya kau bilang ke rumah ibu, kenapa malah sampai ke Malang? Pikiranku agak posesif, aku cemburu. Tak usah menginterogasiku Han, aku hanya singgah ke Malang, ke rumah teman, itu hal biasa. Ke Bomas dan Malang 2 tempat yang jelas-jelas berlawanan, mana mungkin kau bilang hanya mampir? Kenapa tak jujur Rum? Kau pamit ke rumah ibu, namun lain tempat yang kau tuju, apa maksudmu? Han, apa kau tak percaya padaku lagi? Tolonglah, aku tidak macam-macam. Aku akan segera sampai ke rumah ibu hari ini. Baiklah, kalau begitu biarkan aku menyusul. Aku pun akan segera sampai ke rumah ibumu. Raihan memutuskan untuk segera menyusul ke rumah mertuanya. Sesampainya di rumah mertua, rupanya Arumi telah berada di sana. Rupanya dari Malang wanita itu langsung menuju rumah orang tuanya. Kenapa malah menyusulku kemari? Kau tanya kenapa? Tentu karena kau istriku. Andai kau orang lain, aku tidak akan peduli kemanapun kau pergi. Sekarang jawab aku Rum, kenapa ke Malang? Sudah ku bilang, ke rumah teman. Teman yang mana? Astaga Han, itu hanya hal kecil, tak usah mencari-cari masalah. Lagi pula siapa yang memberitahumu aku ke Bomas? Siapa Han? Apa Sophia yang mengadu padamu? Oh, aku tahu sekarang. Bagus, itu artinya komunikasi antar kalian masih terjalin erat kan? Mata Arum berkaca-kaca. Sophia, mengapa harus menyebut nama itu? Jelas-jelas tak ada keterlibatan Sophia di sini. Sophia tak pernah menghubungiku lagi. Nomor ponselnya saja aku tak punya. Bagaimana bisa kami menjalin komunikasi? Tak usah membawa nama Sophia Rum. Dia tak tahu apa-apa soal kita. Aku tahu kau masih terus mengingatnya Han. Jadi aku tak heran bila kau akan selalu membelanya. Di taman kemarin kau bilang kau ingin membersihkan taman itu kembali karena ibu. Padahal aku tahu ibumu tidak pernah menyukai taman dan kembang. Sebaliknya hal itu hanya disukai oleh Sophia. Arumi menyeka bulir bening yang menyembul tetes demi setetes dari sudut matanya. Tak urung aku memang kerap mengingat Sophia dan itu memang alam bawah sadar. Aku tak bisa mencegahnya. Arum, lupakan Sophia. Sudah kubilang aku tak pernah menjalin komunikasi lagi padanya. Dia masa laluku dan kau masa depanku. Ya, bahkan hubungan kalian lebih dari sekedar komunikasi. Aku terkejut. Maksudmu? Jangan menuduhku yang tidak-tidak Rum. Menuduh? Kau bilang menuduh? Bagaimana kalau aku benar-benar melihatnya?
Aku tidak ada apa-apa lagi dengan Sophia. Percayalah, aku berusaha untuk tetap tenang. Lalu, apa yang kulihat kemarin? Kau menemui dan mengobrol banyak padanya. Siapa yang kau tahu kalian memang telah mengatur jadwal pertemuan itu? Jujurlah Han, kau tahu, akulah yang cukup terluka di sini. Ia menangis sesegukan. Pertemuan yang mana maksudmu, Rum? Di mana? Kau mungkin berpikir aku tak tahu kau menemui Sophia di toko roti tempo hari. Dek, Arumi tahu soal momen itu. Siapa yang memberitahumu? Pertanyaan itu meluncur begitu saja. Air mata Arum menetes, membuat wajahnya terlihat sembab. Untung saja ibunya sedang tak ada, sehingga beliau tak perlu melihat keadaan kami. Tentu saja aku tahu semuanya. Maafkan aku, Rum. Aku mengerti kemana arah bicaramu tertuju. Aku memang salah. Tapi sebelumnya, bolehkah aku bicara? Aku menatap matanya. Apalagi yang ingin kau katakan? Ingin mengelak lagi? Aku, seperti seorang tawanan di sini, bicara salah, diam pun tetap salah. Aku mempererat dekapanku padanya. Aku mengambil segelas air putih lalu menyodorkan padanya. Minumlah, gelas bening itu kuarahkan ke bibirnya. Han, ya, apa kau ingin menyakitiku lagi untuk kedua kalinya? Aku hampir tersedak. Sayangnya aku tak punya kekuatan untuk menyakiti orang yang kucintai. Lain kali, kalau kau mau ke suatu tempat, katakan padaku. Aku bisa mengantarmu, Rum. Aku terlalu khawatir bila kau bepergian seorang diri, ucapku. Tak perlu terlalu khawatir padaku, Han. Khawatirlah pada Sophia saja. Pastikan dia baik-baik saja. Bukankah itu yang kau mau? Ya Tuhan, kemarahannya belum juga reda. Ada apa lagi dengan Sophia? Aku sudah bilang aku tak ada apa-apa lagi dengannya. Kau cuma salah paham. Pertemuanku dengannya kemarin lalu itu bukanlah suatu hal yang disengaja. Aku hanya berpapasan lalu bicara sesaat. Tidak ada yang berlebihan. Sungguh, hanya sesaat. Buktinya kau mengikutinya sampai ke toko itu. Apa itu masih tidak cukup? Ya Tuhan, sedetail itu ia mengetahuinya. Aku tahu kau peduli dengannya, Han. Tapi tolong pikirkan aku. Dan kau ingin tahu kenapa aku ke Kebomas? Tujuanku adalah untuk menemui perempuan itu. Mataku membulat kaget dan tidak percaya. Menemui Sophia? Ya, untuk apa? Kau hanya berpura-pura tak tahu apapun soal Sophia. Kau menyembunyikan segala sesuatunya dariku, termasuk kehamilan Sophia. Apa? Sophia hamil? Kali ini aku bangkit. Ini bukan kata-kata yang bisa kusepelekan. Ini sesuatu yang serius. Sekali lagi kau jangan berpura-pura tak mengetahui apapun soal Sophia. Kau sudah bohong padaku. Aku menggenggam kedua tangannya. Tidak ada yang pura-pura di sini, Rumi. Sebentar, kami sudah bercerai. Dia bisa saja hamil dengan pria lain. Dengan pria lain, dia belum menikah lagi dan kehamilannya sudah besar. Dan aku yakin kau hanya menyembunyikan kehamilan itu dariku, agar aku tak cemburu. Bukankah begitu? Aku diam. Jika benar itu anakku, kenapa Sophia tak memberitahuku? Mengapa hanya diam saja dalam keadaan mengandung? Aku benar-benar tak tahu apapun tentang kehamilannya. Kau sungguh tak mengetahuinya. Sorot matanya seperti memperhatikan mimik wajah ini. Mungkin dia bisa melihat gelagat ketidaktahuanku. Kalau aku mengetahuinya, untuk apa aku bertanya? Bukannya kalian baru saja bertemu beberapa hari yang lalu? Kehamilannya sudah besar. Bohong kalau kau tak mengetahuinya, dan tidak mungkin pula ia tidak mengabarimu soal kehamilannya. Aku berpikir beberapa detik, memang benar aku bertemu beberapa hari lalu. Akan tetapi, aku tak melihat bahwa ia sedang hamil. Aku hanya melihat tubuhnya sedikit gemuk. Ya Rab, aku baru tersadar. Hari itu, Sophia mengenakan pakaian yang cukup besar. Sehingga jika benar ia hamil, maka sepertinya pakaian itulah yang ia gunakan untuk menutupi kehamilannya. Tunggu Rumi, sudah berapa bulan kehamilannya? Tanyaku. Kau menanyakan kehamilan mantan istrimu. Lalu kau tidak membayangkan bagaimana dengan perasaanku. Bagaimana ini? Apa yang harus kulakukan? Tunggu, Arumi menyongsong Sophia ke Kebomas. Sedangkan kemarin aku tahu jika Sophia ada di kota ini dan bekerja di toko roti yang bisa kudatangi kapan saja. Lalu siapa yang bohong di sini? Jika aku bertanya pada Arumi, dia tak akan menyukainya. Aku kembali duduk. Pilihan satu-satunya sekarang adalah bersabar. Segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Akan ada banyak cara yang nanti bisa kulakukan untuk mengetahui soal Sophia. Biar nanti aku mencari tahu dengan cara sendiri. Untuk sekarang, mari berpikir bagaimana cara untuk menenangkan Arumi.
Aku harus membujuknya pulang.